kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Zakaria pasal 8 ayat 8. Dan aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Aku akan membawa mereka pulang. Saudara-saudari yang terkasih, tentu kita pernah melihat seorang ayah yang menghukum anaknya karena anaknya melakukan kesalahan atau kejahatan atau melanggar aturan yang ada di rumah. Si ayah akan memberikan hukuman yang setimpal untuk anaknya, bukan untuk membuat anak semakin terpuruk, namun tujuannya sebagai pengajaran kepada anak agar anak menyadari kesalahannya serta mau memperbaiki kelakuannya. Ayah tidak hanya sekedar memberikan hukuman atau secara terus-menerus memberikan hukuman, namun di saat anak telah menyadari akan kesalahannya dan bertekad memperbaiki kelakuannya, maka ayah akan tetap memposisikan dirinya sebagai ayah yang sabar, dan ia pun merangkul anaknya yang tadinya sudah dia hukum. Itu pertanda bahwa pengajaran ayah merupakan hal yang sangat penting dan menjadi kebutuhan bagi anak. Seperti itulah yang dilakukan Allah kepada umatnya Israel pada masa mereka berada di dalam pembuangan. Di dalam Zakaria pasal 8 ayat 8 ini, Allah berencana dan juga akan menjadikan setiap apa yang difirmankannya, yaitu membawa mereka pulang. Kata membawa mereka pulang bukan hanya sekedar kembali ke tempat asalnya, tapi kata membawa mereka pulang itu juga bermakna bahwa hukuman yang telah diberlakukan akibat dosa dan kejahatan umat Israel haruslah benar-benar mereka tinggalkan. Mereka harus benar-benar berkomitmen, ataupun mereka harus mau memperbaiki kelakuannya dan mau hidup baru, dan juga bersedia mengarahkan langkahnya, mata hatinya kepada Allah yang akan membawa mereka pulang. Untuk itu sangat jelas dikatakan di dalam nas ini, mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah. Itu artinya Allah juga menunjukkan identitasnya sebagai Allah yang penuh kasih, Allah yang tetap memberikan atau membuka pintu anugerahnya agar kita menjadi selamat. Maka apa yang harus dilakukan umat Israel? Tentu saja jangan menyia-nyiakan setiap kesempatan yang ada. Kita juga demikian. Bila kita memposisikan diri kita sebagai anak dan Bapa kita adalah Allah Bapa di sorga, Allah memberikan kesempatan kepada kita hari ini, esok, dan seterusnya. Pakailah waktu itu. Jangan sia-siakan kesempatan. Jangan sampai Allah murka terhadap kita. Kita tidak sempat lagi untuk memperbaikinya kalau waktu yang tersisa itu sudah habis. Maka manfaatkan segala sesuatunya dengan baik. Jangan sia-siakan hari-harimu terbuang untuk hal yang tak berguna. Namun bila kita sudah berkomitmen, baiklah kita konsisten melakukan hal yang baik, meninggalkan hal yang buruk, dan setiap hari bersedia dan membuka diri untuk tetap diperbaharui oleh
Allah. Maka firman Tuhanlah yang menjadi penuntun. Firman Tuhan yang akan mengajar, yang akan mengingatkan kita akan kesalahan kita, kemudian kita mau memperbaiki kelakuan. Untuk itu, marilah kita benar-benar mengarahkan mata kita, totalitas hidup kita hanya ke dalam pengharapan yang teguh bahwa Allah sumber keselamatan, Allah pengasih yang mengasihi umatnya dan yang mengampuni dosa pelanggaran kita. Tetaplah bergantung kepada Dia yang membawa kita pulang ke jalan yang benar, dan jangan sia-siakan kebahagiaan yang Ia berikan melalui pengampunan itu. Amin. Salam sehat. Semoga hidup kita diberkati melalui firman yang kita dengar. Horas.